Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di Desa Tumalek, Kecamatan Penerang, Kabupaten Luwu, dalam proses pembinaan RBW. Kebetulan saat ini kita kembali dipercayakan oleh salah seorang keluarga untuk melakukan pembinaan terhadap proses pemasangan Twitter serta menata tata ruang yang ada di dalam RBW ini. RBW ini sendiri berukuran 4 kali 15 setinggi 2 lantai. Kebetulan pada bagian bawah kita lihat ya, ada ruang kosong, itu adalah tempat parkir mobil. Yang dibuat RBW adalah lantai 2 dengan lantai 3. Dan mari kita masuk sama-sama dan melihat situasi yang ada di dalam RBW ini sebelum kita melakukan proses pembuatan penyekatan serta melakukan pemasangan Twitter yang insya Allah pemasangan Twitternya akan saya lakukan sendiri ya. Mari kita masuk. Nah, ini adalah ruang penyimpanan ampli. Kebetulan memang kita belum melakukan pemasangan Twitter ya, kita baru melakukan penyekatan dulu. Nah, kita naik ke atas. Sebelum kita lebih lanjut videokan RBW ini, terlebih dahulu kita akan membagi masker kepada para pekerja untuk menghormati upaya pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19 yang melanda negara kita saat ini. Tapi ini maskernya kita gunakan. Kebetulan saat ini saya sedang berada di lantai 1 ya, bersama dengan Atanya Jamal dan ada 2 lagi anggota kita di atas. Nah, yang perlu saya perlihatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa kekurangan daripada proses pemasangan papan sirip ini yaitu sebelumnya tidak dibuat alur ya. Nah, kita lihat kebetulan kemarin kami hanya dipercayakan untuk melakukan pemasangan Twitter. Nah, kita lihat papan siripnya tidak dialur, namun kemarin kita sudah melakukan proses pembuatan alur ya. Ada yang kita sudah buat kemarin. Nah, modelnya seperti ini. Kita menggunakan mesin ketam ya, yang proses atau model daripada mesin ketam ini silahkan Bapak Ibu lihat di video saya. Di situ ada proses perakitan dan pembuatan mata ketamnya. Nah, kita lihat ya, sudah dialur sebagian, namun pada bagian depan belum dibuatkan alur ya. Kemudian Bapak Ibu semua kita lihat ya, di bagian menara ini kita sementara melakukan proses penyekatan seperti ini ya. Nah, menaranya sendiri daripada RBW ini menggunakan 2 LMB. Nah,
Eh, pada bagian menara ini kita akan lakukan penyekatan ya, seperti ini. Karena kebetulan pada sisi 2,5 kali 4 ini tidak full ya dibuat menara, tetapi setengah daripada 4 meter ini tetap dilakukan pemasangan papan sirip seperti ini ya. Makanya kita lakukan proses penyekatan di antara menara dengan ruang inap yang ada di sebelahnya untuk mengarahkan burung atau memfokuskan burung masuk ke lar yang insya Allah kita akan buat nanti di bagian sini ya. Ini sementara proses pengerjaannya. Pada lantai 2 pun sama, kita akan lakukan penyekatan pada antara menara dengan ruang inap yang ada di sebelahnya. Kemudian kita arahkan burung masuk ke lar yang insya Allah kita akan buat nanti di sini. Kemudian Bapak Ibu, yang akan kita lakukan pada RBW ini, kita akan melakukan pengecetan ya pada ruang putar yang ada di dalam menara ini. Semua kita akan cat hitam untuk meredam cahaya yang masuk dari kedua LMB di atas agar kurang masuk ke lar ya yang akan kita buat nanti di belakang sini ya, untuk meredam atau mengurangi cahaya atau biasan cahaya dari kedua LMB di atas untuk masuk ke dalam ruang inap. Kemudian kita juga akan melakukan proses nanti pengecatan pada satu ruas ya di depan menara ini. Kita akan cat nanti sepanjang 4 meter ya. Kita akan cat hitam sama dengan di lantai 2 ya. Kita akan melakukan pengecatan di depan lar yang masuk ke dalam ruang inap ya. Kemudian kita sedang berada di lantai 2 dan kita akan bagi masker dulu kepada tim pekerja. Kemudian kita lanjut proses pemasangan plastik ya pada lantai 2 dan di bawah atap. Silakan kita gunakan maskernya ya. Kasih juga teman yang di atas. Kebetulan tukang kita ini kita impor dari Wasiang dulu ya. Beliau sedang membuat RBW binaan kita yang ada di Desa Wasiang. Namun kita panggil dulu kemari untuk membantu kita melakukan pemasangan plastik ya di lantai 2 dengan di bawah atap serta melakukan pengecetan di ruang putar daripada RBW ini ya. Setelah selesai kita kerjakan semua, kemudian saya sendiri yang akan melakukan pemasangan Twitter pada RBW binaan kita ini. Nah, situasi di lantai 2 seperti ini ya. Cahaya masih tembus dari atas ya, karena kita belum melakukan pemasangan plastik. Dan kita lihat ya di lantai 2 papan siripnya sama sekali tidak dibuat alur ya. Nah, resiko yang akan kita alami ketika papan sirip tidak dibuat alur yaitu burung walet susah untuk mencengkramkan cakarnya untuk bergantung kemudian menginap dan melakukan proses pembuatan air liur untuk dijadikan tempat bertelur ya. Namun kalau misalnya pun ada penataan sarang burung walet itu tidak teratur. Jadi ketika burung walet masuk, burung walet akan memilih papan sirip yang bisa untuk
ditempati membuat sarang, sehingga sarangnya itu terpisah-pisah ya. Ada yang di sudut sana, ada yang di sini. Namun ketika papan sirip diukir, maka ketika ada anakan dari burung walet akan membuat sarang tepat di samping indukannya, seperti itu. Sama seterusnya ketika mereka berkoloni, maka sarangnya pun akan berjejer berdampingan. Namun kalau tidak diukir, burung walet akan mencari tempat yang bisa ditempati, sehingga papan sirip tidak merata ditempati oleh sarang walet. Itu adalah salah satu kekurangan ketika papan sirip kita tidak ukir. Namun insya Allah kita akan mengukir nanti ya. Kita akan mengukir dengan menggunakan mesin ketam. Kemudian lantainya nanti kita akan pasang plastik hitam ya. Nah, kita ada di posisi belakang. Setelah kita mengerjakan semua, baru saya akan melakukan pemasangan Twitter pada RBW ini yang insya Allah saya akan lakukan sendiri. Jadi kita lanjut ke bawah ya, melihat anggota melakukan pengerjaannya. Saat ini kita sedang berada di plafon ya, memasang plastik karet talang ya berwarna hitam seperti ini. Tujuannya agar cahaya di sela-sela plafon tidak masuk ke dalam ruang inap. Proses pemasangan ini harus kita hati-hati ya, kita harus perhatikan secara saksama sumber-sumber cahaya yang kemungkinan bisa masuk dari atas itu kita tutup semua dengan menggunakan plastik hitam ya. Kemudian agar plastiknya tidak terbang, kita menguatkan dengan header tembak ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di atas plafon ini sebaiknya RBW Bapak Ibu dibuat seperti ini ya, agar hawa panas yang ditimbulkan oleh terpaparnya atap spandek ini oleh matahari itu bisa langsung keluar, tertiup oleh angin, jadi tidak tinggal sehingga berakibat masuk ke dalam ruang inap. Makanya kita melakukan proses pemasangan atap daripada RBW ini dibuat jarak ya, seperti ini ya, plong, sehingga RBW Bapak Ibu tidak panas. Tidak usah dan tidak perlu dipasang gabus pada bagian atas ya. Tidak usah, itu tidak perlu pemborosan. Karena hawa panas yang diakibatkan oleh matahari memanasi atap seng ini, itu bisa langsung keluar ya. Bisa langsung keluar kalau di bawah atap seng seperti ini tuh plong ya. Ini hanya sekedar saran kepada Bapak Ibu. Semoga bisa diterima ya. Kemudian kita lanjut pada bagian lain. Saya sedang bersama dengan sahabat saya, Atanya Jamal ya. Beliau ahli dalam melakukan pemasangan papan sirip serta melakukan penyekatan pada RBW ya. Jadi beliau selalu bersama dengan saya pada saat melakukan proses pembinaan atau pemasangan Twitter pada RBW. Nah, saat ini beliau sedang berpikir mau diapakan lagi nih kayu. Bagaimana Bang Atta? Masih jos? Masih. Merokok dulu Bang Atta, biar fresh otaknya ya. Saya sedang bercanda dengan beliau untuk menghibur ya. Karena saya lihat beliau lagi pusing ya memikirkan pemasangan
penyekatan ya pada menara ini ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa RBW ini lebar 4, kemudian lebar daripada menaranya yaitu 2 meter ya, 2 meter dikali 2,5 meter ya. Nah di ruang sebelah dipasang papan sirip ya, sehingga kita lakukan penyekatan pada bagian ini ya. Pada bagian sini nanti kita buat lar ya, lar pintu kita akan buat nanti di sini. Kemudian kita juga akan memasang sekat tengah ya, sekat tengah dengan menggunakan lar pintu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.